Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh program I/O digital ya. I/O digital. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teorinya, meliputi register-register ya. Ada register DDR kemarin, DDRX lebih tepatnya. Terus ada register port, port X, dan ada register pin X. Nah, ini register-register yang berhubungan dengan input-output digital pada AVR. X ini bisa Anda ganti dengan A, B, C, atau D. Tergantung port mana yang Anda gunakan. Oke, sebelum kita ke contohnya, kita akan membahas rangkaiannya dulu atau rangkaian yang akan kita gunakan dulu. Nah, di sini ada rangkaian LED ya, dengan LED yang ada di sini ya. Nah, ada LED di sini, ada 8 di sini. LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua rangkaiannya sama. Nah, di sini ada VCC atau yang kita gunakan di sini 5 volt. Terus terhubung dengan resistor sebesar 470 ohm, atau Anda boleh menggunakan 1 kilo ohm juga boleh. Nah, di sini terus terhubung dengan anodanya LED, plusnya LED, dan di sini katodanya LED, minusnya LED. Nah, minusnya LED ini ke pin microcontroller ini nanti. Ke pin microcontroller. Nah, rangkaian yang seperti ini, di mana VCC terhubung dengan resistor dan terhubung dengan anoda, selanjutnya katodanya terhubung dengan pin microcontroller. Ini dinamakan LED-nya active low. Active low. Atau dia aktif pada saat dikasih logic 0. Aktif saat logiknya 0. Kalau aktif berarti nyala, nama lainnya nyala. Berarti dia nyala LED-nya pada saat logik pada pin microcontrollernya itu 0. Nah, itu active low. Jadi semua LED ini akan nyala jika logiknya 0. Bukan 1 ya, jika logiknya 0. 0 nyala. Nah, terus nyala. Kalau 1 malah mati LED-nya. Nah, kalau 1 malah mati. Nah, lawannya apa active low ini? Lawannya adalah active high. Lawannya active low itu adalah active high. Kalau active high itu berbeda ya. Jadi ini kita punya pin microcontroller di sini. Pin microcontroller kita hubungkan dengan resistor. Kita hubungkan dengan anodanya LED. Nah, kita kasih seperti ini. Ini anodanya LED. Nah, katodanya terhubung dengan ground. Nah, ini active high atau aktif saat logiknya 1. Kan masuk akal kan ya? Ini kan terhubung dengan ground. Nah, LED ini akan nyala jika pin microcontrollernya itu bernilai high atau 1 atau 5 volt. Aktif di sini maksudnya adalah nyala. Nyala pada saat logik 1. Kalau logiknya 0, LED-nya mati. Nah, ini lawannya. Lawannya aktif low itu aktif high atau aktif pada saat logik 1. Kalau aktif low yang kita gunakan ya, saya tekankan ini yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan. Aktif low. Jadi dia LED-nya nyala pada saat logik pada pin microcontrollernya itu low atau 0. Oke. Ini untuk rangkaian LED-nya. Nah, ada lagi karena kita membahas input juga. Untuk LED ini kan output ya. LED ini sebagai output. Nah, untuk inputnya itu adalah
push button. Kita menggunakan push button. Nah, ini rangkaian minimum system atau development board yang kita punyai. Nah, inilah untuk rangkaian LED-nya. Rangkaian LED-nya ada di sini. Terus untuk rangkaian push button-nya ada di sini. Nah, ini push button-nya S1, S2 sampai S8, switch ke 8. Nah, ini untuk push button-nya ini semuanya kaki yang satu di sini ya, di sini dikasih nomor 1. Kaki yang nomor 1 di sini kita hubungkan dengan ground. Dan di sini untuk push button-nya, setiap push button kita bypass ya, dengan kapasitor. Ya, untuk menghindari sinyal yang bouncing, Jadi sinyal bouncing ini karena ini kan mekanis ya, karena push button ini kan mekanis. Jadi ada suatu saat pada saat kita menekan push buttonnya atau tombolnya, maka di situ terjadi osilasi yang sangat cepat, osilasi high low yang sangat cepat. Jadi di sini menyebabkan kondisi atau status dari pin microcontroller tersebut, nilai dari pin microcontroller tersebut tidak jelas nilainya saat dia bernilai 1 atau 0, karena dia perubahannya sangat cepat dari 1 ke 0-nya. Nah, maka untuk meredam kondisi tersebut kita kasih kapasitor. Jadi agar osilasinya tidak terlalu banyak atau bahkan osilasinya bisa hilang. Terjadi osilasi maka kita redam dengan kapasitor, nah, agar tidak terjadi osilasi. Nah, itu fungsi dari kapasitor ya. Fungsi dari kapasitor untuk meredam osilasi yang disebabkan oleh kontak mekanis dari push button atau tombol. Kontak itu maksudnya pada saat kita tekan, pada saat ini nyambung. Ini kan posisi tidak nyambung ya. Kalau kita tekan posisinya nyambung, ini tertutup. Di sini tertutup ini. Ya. Seperti itu. Nah, dan semua pin yang nomor 2 itu terhubung ke masing-masing pin microcontroller di sini nanti. Kita hubungkan dengan header, di sini ada header. Nanti masing-masing ini akan terhubung dengan pin microcontroller, kita gunakan jumper ya di situ. Oke, itu untuk LED yang sudah kita bahas dan push button. Jangan lupa push buttonnya dihubungkan dengan ground di sini ya, ground. Oke, itu untuk rangkaian LED dan push buttonnya. Untuk rangkaian minimum sistemnya di sini standar saja ya, hampir sama dengan yang lain juga. Di sini ATmega 16 yang kita gunakan ya, ATmega 16 di sini. Boleh ATmega 32 juga boleh, ATmega 8535 kalau ada juga boleh. Nah, di sini ada port A0, port A1 sampai port A7, semuanya ini kita hubungkan dengan header di sini. Header yang baris 1 itu. Nah, kalau Anda beli itu di situ 1x40 karena jumlahnya 40. Ini juga port C juga sama, port B juga sama, port D juga sama. Nah, jangan lupa di sini ada kaki downloadernya. Di sini jumlahnya 6. Ada versi yang header 1x40 tadi, yang baris 1 tadi, 1 baris. Nah, itu menggunakan 6 kaki. Ada juga yang versi Amphenol ini. Versi Amphenol menggunakan 10 pin. Header 10 pin. 2 baris. Jadi 1 baris 5, 1 baris 5. Jumlahnya ini 10. Nah, kalau yang ini, yang saya gunakan ini jumlahnya yang 6. Nah, terhubung dengan apa saja? Terhubung dengan MOSI, kaki MOSI PB5. Nah, berubah warna ya, kaki MOSI ini. Kaki MOSI PB5, kaki MISO, kaki SCK. Terus di sini terhubung dengan reset, kaki reset nomor 4 ini. Yang nomor 5 ini saya hubungkan dengan ground. Dan yang nomor 6 ini terhubung dengan VCC.
Anda boleh ini ya, terserah ya. Kadang orang urutannya itu yang nomor 5 ini VCC, nomor 6 ground. Kalau saya balik. Boleh dibalik seperti ini, boleh VCC dulu, terus ya, boleh VCC dulu yang nomor 5 terus yang nomor 6 ground. Tapi Anda harus hati-hati ya. Kalau sudah menetapkan yang nomor 5 VCC, nomor 6 ground ya harus hati-hati. Maksudnya hati-hati itu jangan sampai kebalik polaritasnya. Kalau punya saya ground dulu baru VCC. Seperti itu. Nah, ini kaki untuk ngeflashnya atau download programnya. Selanjutnya ada rangkaian reset. Di sini terhubung dengan reset ya. Ini rangkaian reset terdiri dari resistor, timing resistor, dan kapasitor ya. Ini timing ya, buat timing ya. Resistor ini R1 ini saya hubungkan dengan resistor dengan nilai 220K dan di sini 100 nano menggunakan kapasitor keramik. Jadi untuk timing saja pada saat Anda menekan tombol ini ya, karena reset butuh waktu juga kan ya, membutuhkan timing. Jadi tidak langsung dari kondisi high ke low langsung high lagi, pulsa yang sangat cepat, tidak, dia membutuhkan waktu timing di sini. Makanya kita buat rangkaian R dan C timing di sini dan kita hubungkan dengan tombol untuk meresetnya secara manual. Nah, seperti itu. Terus di sini dalam minimum system juga ada kristalnya. Ini kristal Y1 ini kristal. Dihubungkan dengan kaki ekstal 2 dan ekstal 1. Nah, ini bernilai 8 mega punya saya, yang saya gunakan 8 mega. Anda juga bisa menggunakan yang lain ya, 11 mega, 11, sekian mega, 12 mega, atau bahkan yang mentok paling tinggi 16 mega boleh. Selanjutnya C1, C2 ini saya gunakan kapasitor 22 PF, 22 picofarad. Nah, untuk yang ini ada VCC, ini powernya ya VCC dan ground. VCC dan ground di sini. Kaki 10 dan kaki 11. Dan kaki 31 ini ada ground juga. Saya hubungkan dengan ground semuanya. VCC saya hubungkan dengan VCC, ground saya hubungkan dengan ground, jangan dibalik. Kalau dibalik langsung rusak IC-nya. Nah, di sini saya kasih kapasitor, ya untuk mengurangi ripple pada saat microcontroller bekerja. Terus di sini ada analog VCC dan analog ref. Ini boleh Anda langsung hubungkan dengan VCC juga. Ini saya kasih induktor dan kapasitor, saya mengikuti datasheet, saya kasih induktor dan kapasitor. Begitu juga ini saya kasih kapasitor mengikuti datasheet. Intinya semuanya di sini adalah Anda dalam membuat rangkaian minimum system itu harus ada headernya, jangan sampai nggak ada headernya. Kalau nggak ada headernya nanti Anda akan kesulitan pada saat menghubungkan pin microcontroller ke rangkaian lain seperti LED, push button, dan yang lain. Kalau ada sensor ya sensor, kesulitan. Boleh menggunakan header yang baris 1, boleh yang baris 2, jadi satu pin memiliki 2 pin header boleh. Jadi seperti itu boleh. Nggak ada masalah. Kalau punya saya cuma satu baris. Itu. Nah, ini rangkaian minimum sistemnya. Selanjutnya di sini ada rangkaian powernya, sederhana saja ya. Ini saya menggunakan dioda proteksi ya. Jadi pada saat kebalik plus minusnya nggak akan langsung merusak rangkaian setelahnya yang ada di sini atau bahkan merusak microcontrollernya, tidak. Nah, di sini untuk dioda proteksi agar kalau kebalik itu nggak sampai merusak microcontroller atau rangkaian yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini saya gunakan kapasitor untuk stabilizer saja. Saya gunakan 2 dioda agar ampernya besar dan jaga-jaga umpamanya ada salah satu yang rusak, nah, akan di backup yang satu. Seperti itu, untuk backup saja. Di samping untuk memperbesar arusnya. Terus di sini ada regulator, kakinya input, sebelah kiri biasanya kakinya input, ground, dan output. Nah,
input kiri, ground tengah, dan outputnya sebelah kanan. Nah, di sini saya kasih ini ya, voltage follower istilahnya ini. Kalau kita membahas di elektronika itu ini voltage follower. Jadi di kaki basisnya ini 5 volt. Di sini kan outputnya 5 volt karena 7805. Nah, di sini akan muncul juga kurang lebih 5 volt, 4,95 atau 4,9 atau 5,1 atau 5,2. Jadi di sini akan muncul tegangan yang sama dengan di sini. Nah, gunanya dioda ini apa? Gunanya adalah untuk mengkompensasi karena di sini ada tegangan basis emitor. Nah, sebesar 0,7 maka di sini akan diangkat oleh dioda juga 0,7 dikompensasi. Jadi di sini berkurang kurang lebih 0,7 atau 0,6. Nah, di sini akan diganti dengan dioda ini tegangannya. Gampangannya diganti. Jadi dinaikkan, output dari ini dinaikkan. Jadi 5,6 outputnya. Sehingga yang ada di sini karena ada VBE ya, karena ada tegangan VBE sebesar 0,7 atau 0,6, maka di sini akan muncul 5 volt pas sesuai dengan datasheet yang ada di microcontroller, supply microcontrollernya. Tujuannya untuk mensupply microcontroller. Oke, di sini selanjutnya saya gunakan induktor. Sebenarnya induktor dan kapasitor ini untuk stabilize saja ya, stabilize. Di samping itu induktor ini untuk gunanya untuk mencegah short circuit pada saat awal Anda menancapkan catu daya power supply atau baterai di sini. Ini input power supply-nya. Jadi menghindari short, menghindari short. Di samping untuk stabilize ya, menstabilkan output supply di sini, gunanya induktor ini untuk menghindari short circuit pada saat T sama dengan 0, pada saat waktu sama dengan 0, atau pertama kali Anda menancapkan power supply. Di sini juga ada, saya tambahi. Sebenarnya satu saja nggak ada masalah. Di sini saja nggak ada masalah, langsung ke ini indikator LED seperti itu. Nah, output yang ada di sini itu sudah VCC. Ini yang terhubung dengan semua microcontroller dan ground supply-nya. Nah, jadi kalau saya ginikan, nah ini ground. Terus ini VCC. Jadi seperti itu ya. Ini untuk rangkaiannya. Nggak saya bahas semua karena terlalu banyak. Yang saya bahas yang akan kita kasih contohnya saja yaitu LED dan push button nanti. Tetapi yang pertama kita kasih contoh LED dulu. Nah, selanjutnya ini jadinya ya, ini boardnya. Ini boardnya. Nah, kalau dilihat di atas seperti ini, sebelah atas. Nah, ini layer yang bawahnya. Ini layer bawah, terus ini layer atasnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke slide ya. Kita kembali ke slide. Nah, ini tadi rangkaian outputnya berupa LED. Nah, terus ini development board yang kita gunakan. Jadi saya buat sendiri ini yang kita gunakan nanti. Oke, terutama di LED-nya, LED ini yang kita gunakan. Nah, di sini ada tulisan 1 ya. Ini LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini LED-LED-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus untuk switch-nya atau saklarnya, ini saklar pertama, kedua, ketiga atau push button-nya. Terus keempat, kelima, 6, 7, dan 8. Nah, sebagai ini saja ya, yang kita bahas LED dan push button saja. Nah, ini LED nomor 1, terus ke sini ini LED nomor 8. Begitu juga push buttonnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Ini microcontrollernya. Tadi ya, sudah kita bahas. Oke.
Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, contoh satu, ini ada contoh satu, yang mana contoh satu ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.